Studio yang satu ini terkenal dengan logo gunung berhiaskan bintangnya dan berdiri mulai bulan Mei 1912. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Dan ya, sesuai judulnya, kali ini kita bakal bahas 7 film Paramount Picture yang dirilis di tahun 2011. Namun sebelum lanjut nonton, kalian bisa banget untuk like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan biar nggak panjang lebar lagi, langsung aja kita hitung mundur dari yang ke-10. No String Attached. Hubungan tanpa status merupakan sebuah hubungan yang cukup berbahaya karena bisa berujung jadi sesuatu yang pelik, guys. Kira-kira hal inilah yang dirasakan Emma dan Adam dalam film No String Attached. Film ini diperankan oleh Ashton Kutcher dan juga Natalie Portman. Dalam film ini, kalian akan melihat upaya seorang pria dan juga wanita yang melaksanakan hubungan tanpa status. Kalian tentu sudah tahu apa yang bakal hadir dalam film komedi romantis semacam ini, yaitu humor yang sedikit nakal dan juga ceritanya yang kurang lebih romantis. Meski cerita di No String Attached dapat dikatakan cukup datar, namun Natalie berhasil memberikan performa yang baik di film ini. Thor. Mungkin kalian di sini akan sedikit kaget, tapi Thor memang sebenarnya merupakan film dari Paramount Picture. Sebelum tahun 2012, film-film MCU masih didistribusi oleh Paramount, termasuk Thor di antaranya. Film yang hadir pada bulan Mei 2011 ini punya cerita tentang asal mula sang dewa petir yang datang ke bumi sebagai hukuman. Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth tampil dengan penuh karisma bersama lawan mainnya yaitu Natalie Portman. Meski cerita dalam film ini terkesan tidak spesial, namun Thor berhasil memberikan kesan pertama yang keren soal salah satu anggota Avengers. Everything humans know of our planet, we were told, had been shared. Transformers: Dark of the Moon. Di urutan ke-8 ini adalah film ketiga dari franchise Transformers yang disutradarai oleh Michael Bay. Di film ini kalian akan menyaksikan akhir dari trilogi Sam Witwicky. Tokoh yang diperankan oleh Shia LaBeouf tersebut harus terlibat dalam peperangan antar robot raksasa untuk ketiga kalinya setelah Autobots menemukan adanya kapal perang di sisi gelap bulan. Bersama Sentinel yang baru mereka temui, Autobots harus melawan Megatron dan anak buahnya dalam sebuah peperangan di kota Chicago. Dengan durasi 2,5 jam, guys, kalian bakal menyaksikan aksi baku hantam robot tanpa henti. Memang agak melelahkan, tapi kualitas CGI dalam film ini masih tetap nyaman di mata hingga sekarang. Super 8. Film alien pada umumnya identik dengan tokoh utama orang dewasa, namun di Super 8 kalian justru bakal dihadirkan oleh tokoh anak-anak yang jauh dari kata berpengalaman. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang bocah laki-laki bernama Julem, yaitu hobinya adalah membuat film menggunakan kamera Super 8 bersama teman-temannya. Namun di tengah merekam film, mereka justru mengalami musibah yang melibatkan hadirnya makhluk luar angkasa. Film yang berlatar di tahun 80-an ini punya nuansa yang lekat dengan film-film zaman itu, seperti konsep kota terpencil yang jarang diketahui orang dan kehadiran pemerintah yang misterius. Super 8 adalah film yang cocok buat kalian penggemar film petualangan. Rango merupakan film yang bercerita tentang seekor bunglon yang terdampar di suatu peradaban western. Tokoh Rango dalam film ini disuliswarakan oleh Johnny Depp dan di film ini disutradari oleh Gore Verbinski. Meski merupakan film animasi, tetapi Rango membawakan tema western dengan cukup dewasa dan juga apik, guys. Humor yang ditawarkan dapat diterima oleh anak-anak maupun dewasa. Dan suara dari Johnny Depp sendiri cukup mewakili karakter Rango yang awalnya manja namun berubah menjadi pemberani. Kalau kalian ingin memperkenalkan kisah western kepada anak-anak, Rango adalah film yang cocok untuk kalian. Hungers for justice, the end of Kung Fu. But I just got Kung Fu. You see that? I just was like, what? Kung Fu Panda 2.
Di urutan kelima ini merupakan sebuah sequel dari kisah Po dan kawan-kawan yang bakal membawa tokoh panda ini menjadi lebih dewasa lagi guys. Film ini berpusat pada Po yang menemukan kehadiran senjata perang hebat oleh seekor burung merak bernama Shen. Dari segi karakter, film ini menunjukkan perkembangan waktu Po menuju karakter yang lebih dewasa. Selain itu, kualitas visual yang ditampilkan Kung Fu Panda 2 juga mengalami peningkatan yang sangat berarti. Intinya guys, Kung Fu Panda 2 meningkatkan kualitas cerita di samping tetap membawa humor yang jenaka. Because the weak men knows the value of strength, knows the value of power. That wasn't so bad. Captain America: The First Avengers. Selain Thor, ternyata film Captain America pertama juga sempat dirilis oleh Paramount Pictures pada tahun 2011. Film dengan judul Captain America: The First Avenger ini merupakan kisah asal mula Steve Rogers yang dulunya kurus dan juga tidak layak disebut tentara. Namun melalui percobaan yang dilakukan oleh ayah dari Tony Stark, Steve berhasil menjadi tentara super dengan hati yang emas. Film yang berlatar di Perang Dunia Kedua ini berhasil memberikan pertarungan yang keren antara Captain America dengan Red Skull yang merupakan ketua dari Hydra. Film ini juga memberikan kehadiran perdana dari Tesseract, yaitu salah satu Infinity Stone yang sempat dimanfaatkan oleh Red Skull. You see this? A keyhole in the shape of a heart. What is it? It's a wind-up figure. Hugo merupakan salah satu film fantasi yang disutradarai oleh sutradara ternama Martin Scorsese. Film ini menampilkan aktor dari Asa Butterfield dan juga Chloe Grace Moretz. Film ini mengambil tempat di suatu stasiun yang penuh warna dan juga kalian akan menyaksikan cerita dari seorang anak lelaki yang bernama Hugo. Hugo ini ternyata anak yatim piatu yang baru saja ditinggal ayahnya karena kejadian tertentu. Hugo bakal memberikan keajaiban visual yang tertata rapi dan juga cerita yang penuh pesona. Hugo adalah film dengan rating sebesar 7,5. Young Adult. Mavis merupakan seorang penulis yang baru saja pulang ke kampung halamannya di Minnesota. Hal ini ia lakukan untuk menemukan cinta sejatinya. Young Adult adalah film yang disutradarai oleh Jason Reitman. Film ini punya karakter utama yang memiliki krisis parubaya, yaitu kondisi di mana seseorang di umur tuanya masih belum tahu apa yang mereka inginkan. Di film ini, kalian akan menyaksikan komedi yang sesekali muncul di tengah masalah Mavis yang datang bertubi-tubi. Namun yang paling penting guys, film yang satu ini berhasil menyampaikan cerita soal nostalgia masa muda yang dialami oleh sebagian besar orang. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, Patrick Wilson dan juga Patton Oswalt. Mission Impossible: Ghost Protocol. Nah guys, di urutan pertama ini ada film yang merupakan film keempat dari franchise Mission Impossible. Film yang tayang di Desember 2011 ini menaruh Ethan Hunt dalam posisi yang makin terjepit. Pasalnya guys, agen dari organisasi IMF ini harus mengembalikan nama baiknya setelah dituduh membom gedung Kremlin yang merupakan pusat pemerintahan di Rusia. Seperti film Mission Impossible lainnya, Ghost Protocol bakal menyajikan aksi yang nyaris mustahil dari Ethan Hunt dan juga kawan-kawan. Salah satu latar yang membuat film ini unik adalah gedung Burj Khalifa yang sempat dipanjat dengan tangan kosong oleh Ethan. Dan film ini juga menampilkan kehadiran dari Agent Brand yang diperankan oleh Jeremy Renner untuk pertama kalinya. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja nonton film-filmnya karena semuanya seru-seru kok guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.